Perjamuan Holofernes. Yudit 12. Maka terjadilah pada hari keempat Holofernes mengadakan perjamuan minum-minum untuk para hambanya semata-mata. Dari antara para pegawai lainnya tidak seorang jua pun diundang olehnya. Berkatalah Holofernes kepada Sida-Sida Bagowas, pengurus keperluan pribadinya, pergilah dan ajaklah perempuan Ibrani yang ada padamu itu untuk datang kepada kami dan makan minum bersama dengan kami. Sebab sungguh memalukan bagi kami apabila kami membiarkan perempuan serupa itu pergi tanpa beramah tamah dengannya. Kalau kami tidak berhasil membujuk dia, niscaya kami akan ditertawakan. Bagowas pun lalu pergi dari hadapan Holofernes. Datanglah dia kepada Yudit dan berkata, "Si cantik kiranya tidaklah ayal menghadap tuanku untuk mendapat kehormatan daripadanya, dan minum-minum air anggur, dan beriang-riang bersama dengan kami lalu pada hari ini juga menjadi seperti putri Asyur yang tinggal di istana Nebukadnezar." Sahut Yudit, "Siapa gerangan aku ini sampai menentang tuanku? Bahkan bergegas-gegas hendakku perbuat apa saja yang dipandang baik olehnya. Hal sedemikian itu akan menjadi sukacita bagiku hingga saat ajalku." Maka bangkitlah dia lalu berdandan dengan kainnya serta segala perhiasan perempuan. Dalam pada itu dayangnya pergi membentangkan untuk Yudit permadani berbulu yang telah diperolehnya dari Bagowas guna keperluan sehari untuk berbaring atasnya sambil makan di tanah di hadapan Holofernes. Kemudian Yudit masuk ke dalam dan mengambil tempat. Adapun hati Holofernes terpesona kepada Yudit dan bergeloralah nafsu birahinya. Dia ingin sekali bersetubuh dengannya. Memang sejak hari Yudit dilihatnya dia menunggu kesempatan untuk membujuknya. Berkatalah dia kepada Yudit, "Minumlah dan bersuka-sukalah bersama-sama dengan kami." Sahut Yudit, "Hamba mau minum, tuanku, sebab hari hidup hamba ini lebih menyenangkan dari semua hari lain seumur hidup hamba." Lalu Yudit mengambil apa yang disediakan sahayanya dan makan minum di hadapan Holofernes. Holofernes bergembira atas Yudit dan minum amat banyak air anggur. Bahkan sebanyak itu belum pernah diminumnya pada satu hari sepanjang seluruh umur hidupnya. Yudit 13. Ketika hari sudah jauh malam para hamba bergegas-gegas pergi dari situ. Kemah itu ditutup dari luar oleh Bagowas, yang juga menyingkirkan para hadirin dari hadapan tuannya. Pergilah mereka semua ke tempat tidurnya, sebab mereka sekalian sudah lelah oleh karena jamuan minum itu lama berlangsung. Adapun Yudit ditinggalkan seorang diri di kemah itu, sementara Holofernes rebah tengkurap di pembaringannya. Sebab termandamlah dia karena anggur. Yudit telah menyuruh sahayanya berdiri di luar di depan ruang tidur dan menunggu seperti hari-hari lainnya hingga ia keluar. Sebab demikian katanya dia mau keluar untuk bersembahyang. Kepada Bagowas pun telah dikatakannya yang sama juga. Kini semua orang sudah pergi dari situ. Baik dari yang tinggi maupun dari yang rendah kedudukannya tidak ada seorang pun di pembaringan Holofernes seraya dalam hati berkata, "Ya Gusti, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, sudilah kiranya dengan rela memandang pekerjaan tanganku pada saat ini yang akan menjadi keluhuran Yerusalem. Sebab kini sudah tiba waktunya untuk memperhatikan milikmu sendiri dan melaksanakan rencanaku untuk menghancurkan segala musuh yang telah bangkit melawan kami." Kemudian dihampirinya cagak pembaringan di dekat pada kepala Holofernes, dan dari situ diambilnya pedang Holofernes sendiri. Didekatinya lah pembaringan itu, dipegangnya rambut kepala Holofernes lalu berkatalah dia, "Ya Gusti, Tuhan Israel, kuatkanlah aku pada saat ini." Maka diparangnya tengkuk Holofernes sampai 2 kali dengan segenap kekuatannya, dan begitu dipenggalnya kepalanya. Digulingkannya tubuhnya dari ranjang dan diambilnya kelambu dari tiang-tiangnya. Sejurus kemudian keluarlah dia dan kepala Holofernes diberikannya kepada dayangnya. Dayang itu segera memasukkan kepala itu ke dalam kantungnya. Kemudian mereka berdua keluar, sebagaimana biasanya, untuk bersembahyang. Perkemahan dilintasinya, dikitarinya jurang itu lalu didakinya gunung Betulia, dan tiba di muka pintu gerbang kota.